Akhirnya sekolah tatap muka bisa dilaksanakan lagi di tahun ajaran baru 2021, setelah 1 tahun lebih anak-anak terpaksa belajar secara daring dikarenakan pandemi COVID-19. Sekolah tatap muka secara terbatas akan dibuka pada Juli tahun 2021 berdasarkan hasil Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Adapun keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadiem Makarim, Menteri Agama atau Menak, Yakut Kholil Koumas, serta Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Keputusan SKB 4 Menteri itu diumumkan dalam jumpa pers tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sementara itu anggota DPRD Surabaya Komisi D Bidang Pendidikan, Cahyo Siswo Utomo ditanya awak media mengenai kesiapan pemerintah kota Surabaya terkait akan dibukanya kembali sekolah tatap muka terbatas. Cahyo mengatakan, bertemu meskipun secara online dengan Dinas Pendidikan, direncanakan pada PPDB ke depan ini mau ada pertemuan tatap muka. Dalam penjelasannya kami juga memberi masukan juga dalam pertemuan tatap muka itu tidak 100% hadir dalam satu rombel itu. Jadi direncanakan misal isinya 32 atau 30, maka yang 16 itu online, yang 16 offline, yang 16 itu daring, yang 16 separuhnya luring gitu ya. Jadi tatap muka dan ada yang tetap online. Menurut Bapak sudah seberapa siap Surabaya untuk tatap muka ini, Pak? Kalau melihat persiapannya, kami kemarin juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan, insya Allah siap. Cuman nanti perlu kita evaluasi waktunya nanti ketika PPDB, kami hadir di Dignas atau di sekolah yang mengikuti PPDB itu. Kemudian ada salah satu fasilitas yang dipakai, fasilitas IT, namanya Teams dari Microsoft Office 365. Nah itu nanti yang mendukung sarana online dan offline di kelas. Nah kalau masalah persiapan secara penjelasan kemarin saya rasa insya Allah siap ini. Cuman nanti dalam pelaksanaannya ada yang separuh, ada yang tapi juga nanti memperhatikan apakah kasus COVID naik atau turun. Nah kalau kasus waktu itu naudzubillah naik, kemungkinan kita juga akan rekomendasikan untuk tidak dilaksanakan terlebih dahulu yang tatap muka offline. Tetapi ketika landai atau mungkin sudah siap sarana prasarananya untuk melakukan itu, monggo. Itu pun juga dengan catatan ada pernyataan yang dibuat oleh orang tua tidak keberatan untuk menghadirkan anaknya ke sekolah. Tapi apabila orang tua berkeberatan menghadirkan anaknya ke sekolah, mungkin dipilihnya tetap online. Jadi yang pertama sebelum pendidikan itu adalah nyawa, yaitu kesehatan. Kalau ada faktor yang mengancam kesehatan, maka yang pendidikan ini mengalah dulu. Terkait pendeknya jam belajar supaya ini tetap efektif ya. Jadi kalau mau efektif ya, hal-hal yang bisa dilakukan sebelumnya itu disampaikan ke murid gitu ya. Misalnya pelajari halaman ini sampai ini, nanti kita ketemu hanya diskusi gitu. Karena diskusi itu lebih efektif ketika tatap muka. Nah, untuk baca dan sebagainya itu bisa disampaikan ke murid sebelum dilakukan belajar mengajar. Persiapkan. Nah, ketika bertemu dengan gurunya, nanti tinggal diskusi. Ada yang nggak jelas, ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Karena pendek waktunya. Terakhir Pak Cahyo, himbauan untuk orang tua wali murid. Ya, himbauan untuk orang tua wali murid yang pertama jaga kesehatan. Kesehatan itu banyak hal ya faktornya, mulai dari kesehatan pikiran ya, ini paling penting bagi kita sekarang. Pikiran harus tetap positif, anak-anak harus dijaga kesehatan pikirannya, kemudian kesehatan fisik juga, pola makan, kemudian pola tidur dan sebagainya itu harus dijaga, sehingga baik psikis maupun fisiknya anak-anak sehat. Yang kedua ketika nanti sudah dimulai sekolah yang tatap muka itu, dan jika dirasa anaknya itu belum siap baik itu fisik maupun psikisnya, sarannya lebih baik bisa mengajukan untuk tetap online gitu ya, sehingga
karena virus ini itu yang saya ketahui ketika drop itu kita mudah tertular atau mudah masuk virus ini. Nah, sehingga sebaiknya memastikan anak peserta didik itu yang memastikan itu adalah orang tua di rumah itu harus benar-benar sehat. Nah, itulah yang harus dijaga. Kemudian tetap sebisa mungkin mensupport, karena bagaimanapun yang dalam bentuk online itu infrastruktur juga harus diperhatikan. Salah satunya adalah internet. Nah, ini kemarin yang juga saya kasih masukan kepada Dinas Pendidikan, tolong juga diperhatikan infrastruktur internet, karena tidak semua sekolah itu spot internetnya bagus. Nah, mohon dicek mana yang tidak bagus, ada support khusus dari Dignas, apakah narik kabel provider gitu ya atau apa, sehingga internet jaringannya